Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Teti di sini. Apa kabarnya hari ini? Udah seminggu lebih aku nggak bikin video karena ada sesuatu hal gitu ya. Anak aku pulang dari pondok yang umurnya baru 7 tahun. Dia mau dicabut gigi dulu katanya. Jadi seminggu ini anak aku ada di rumah, jadi aku fokus ke anak dulu. Nah, untuk hari ini aku bikin video dalam keadaan seperti ini malam hari, soalnya kalau pagi-pagi aku ngeladangin gitu ya, melayani pembeli. Berharap dan berdoa semoga teman-teman semua yang punya usahanya seperti aku berdagang ataupun berjualan dilancarkan semua usahanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Video kali ini atau pada kesempatan kali ini, aduh jos, aduh di depan ada mobil kempes rewas. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini aku mau share tentang apa sih penyebab yang bisa membuat warung kita bangkrut. Pastikan kita nggak mau ya kalau misalkan kita berdagang atau berjualan itu mendengar kata-kata bangkrut. Tapi ya itu sih resikonya kalau misalkan berjualan ataupun berdagang, kalau kita tidak bisa memanajenya ataupun kita tidak bisa membaca peluang untuk kedepannya, bisa jadi bangkrut. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau share, semoga bermanfaat. Terus ini buat pembelajaran buat aku juga sih ya. Ini cuma sharing-sharing aja dari aku yang punya warung kecil-kecilan seperti ini. Semoga bermanfaat. Aja sih yang bisa menyebabkan warung kita bangkrut. Nah, ini untuk yang pertama itu menurut aku ya, lokasi. Kenapa lokasi bisa menyebabkan kita bangkrut ataupun warung yang kita mulai bisa bangkrut ataupun tidak berkembang? Karena lokasi itu berperan penting juga buat perkembangan usaha kita. Oke, lanjut. Jadi kita di sini harus pintar-pintar cari tempat ataupun lokasi buat buka usaha ataupun buat buka warung. Diusahakan yang tempatnya rame, banyak penduduknya juga. Terus kalau misalnya di pinggir jalan mah ya banyak yang lewat gitulah ya. Tapi diusahain jangan deket-deketan sama warung-warung lain ataupun pesaing-pesaing lain. Apalagi sama distributor yang besar gitu ya. Usahakan kita jauh dari pesaing yang mungkin dia banyak modal gitu. Kalau kita kan modalnya sedikit gitu ya konsepnya. Jadi diusahakan jangan deketan sama pesaing lah, agak jauhan gitu cari lokasinya. Pun tempat yang tidak strategis bisa menyebabkan kebangkrutan warung kita. Ya misalnya kan kita modalnya kecil, terus kita bikin warungnya itu deket agen yang besar. Ya kita kalah saing kan ya. Jadi kita harus supaya menghindari dari kebangkrutan, cari lokasinya yang strategis ataupun yang jauh dari pesaing-pesaing warung kita gitu. Terus menurut aku juga ini mah ya, penyebab warung itu bisa bangkrut, pemilik warungnya tidak ramah gitu. So cametut weh ngaladangan teh bari ambek-ambekan, kesabaran, terus teh sok gebras-gebris gitu tah. Jadi pemilik warung itu harus ramah. Jadi kalau misalkan nggak ramah bisa menyebabkan warung bangkrut. Kalau misalnya kita nggak ramah, pelanggan kita makin berkurang, otomatis nggak ada yang beli barangnya kan. Kalau misalkan pelanggannya nggak nyaman gitu, misalkan ada jauh-jauh ke warung sini gitu, jauh. Kok mbak jauh sih? Jauh-jauh ke warung sini ya, yang di sana nggak ramah tuh kan, kayak gitu. Jadi di sini kita untuk menghindari kebangkrutan, si pemiliknya harus ramah. Jadi jangan sampai jutek gitu ya. Jadi pelanggannya itu nggak mau belanjanya juga. Ramah, murah senyum gitu. Walaupun kita jengkel juga senyum weh. Kumaha tuh tuntutan pagawean gitunya. Duh, nah jangan ambek oge loba nu nawarnya. Senyum weh. Gitunya. Terus penyebab warung bangkrut berikutnya. Penyebab warung bangkrut berikutnya itu harga terlalu mahal mehong katanya. Di batur mah misalnya teh sarimi 2.500, di aku misalnya 3.000 nya moal anu meuli atuh kiwari mah gope oge di teangan ibu-ibu mah sok nu komo nu sok resep nawar mah gitunya beda 100 oge belaan ngadig-dig gitu tah. Jauh-jauh oge di jugjug. Jadi hargana tong terlalu mahal pami ngawarung teh. Ya standar we lah samikeun jeung batur. Jangan salah sangka, maksudnya motor hamputannya
misalnya tekianya kita berprasangka kalau misalnya kita ngambil batinya itu gede gitu ya, keuntungannya gede, wah cepet banyak nih uangnya terkumpul gitu. Kalau misal kita ngambil gede, nggak seperti itu ya. Kalau besoknya lagi si pelanggan ngebandingin harga sama toko lain, terus di kita itu kemahalan, dia nggak mungkin balik lagi ke toko kita. Jadi kita mengambilnya juga sedikit-sedikit, yang penting melancar gitu ya. Kalau misalkan labanya itu jangan terlalu gede-gede kalau warung, apalagi kebutuhan komoditi seperti ini. Jadi di semua tempat pun, semua warung pun udah pada tahu lah harga-harganya. Jadi jangan ngambil keuntungan itu terlalu gede. Bunuh diri itu namanya kalau misalkan kita ngambil keuntungannya besar-besar mah. Yang penting kecil juga cepet gitunya, dikit sedikit lama-lama jadi bukit gitunya. Warung berikutnya yaitu yang suka ngutang. Nah ini penyakit yang paling berbahaya. Warung mah paling sieun kuno sok ngutang, komodenu lupa bayar gitunya. Pokok mayar sok pura-pura lamun teeling gitu, pura-pura teeling menampok di jalan oge. Nah itu menyebabkan warung bangkrut. Misalkan kalau mau ngutang mah ramah tamah, tapi pas ditagih mah ada aja ya alasannya. Segala suamina ke rumah sakit lah, segala anaknya nyari beteng, segala mitohana rorombeheun aya we lah. Pokoknya mah alasan-alasan tertentu. Nah yang suka ngutang itu bisa menyebabkan warung bangkrut. Jadi keuangan warung itu nggak berputar, jadi nggak bagus lah buat keuangan warung. Buat yang suka ngutang lupa bayar, jadi yang suka ngutang itu bisa menyebabkan bangkrut. Terus yang menyebabkan warung bangkrut berikutnya itu kurangnya ilmu pengetahuan tentang memanajemen keuangan. Walaupun warung kecil-kecilan, uang itu harus dimanage. Artinya kita harus bisa menyesuaikan antara pengeluaran, pendapatan, terus keuangan kas, artinya keuangan warung gitu ya. Jangan diambil buat keuangan pribadi. Jadi harus dipisah, keuangan pribadi sama uang warung itu dipisah. Terus yang bisa menyebabkan bangkrut, uang warung itu diambil buat keperluan pribadi secara besar-besaran. Misalnya mau beli baju, ambil di uang warung. Pokoknya mah mau beli make up gitu ya, kebutuhan pribadi, jadi ngambilnya terus-terusan di warung. Jangan seperti itu ya. Jadi itu bisa bikin bangkrut warungnya. Keuangannya itu jadi acak-adut gitu ya, nggak teratur. Jadi di sini kalau misalkan tidak bisa memanage keuangan, bisa menjadi warung itu bangkrut. Warung bangkrut berikutnya yaitu pemilik warung yang menggampangkan ataupun menyepelekan gitu ya, minjem uang di bank keliling atau di rentenir gitu buat nambah modal. Nah jangan seperti itu mah bisa membuat bangkrut secara perlahan. Berdasarkan pengalaman yang aku lihat gitu ya, ibu-ibu yang suka usahanya dibikinnya itu, maksudnya modalnya dari ngutang sama bank keliling, bukannya malah berkembang gitu, malah jadi bangkrut kan. Secara otomatis itu ya, belum juga dipakai uangnya udah dipotong, namanya itu administrasi. Jadi buat bunda-bunda semua ataupun buat aku juga, ini buat bahan pembelajaran buat kita semua. Diusahain kalau misalkan buka warung itu jangan minjem uang modal ke rentenir ya, seperti yang suka banyak tuh yang suka keliling-keliling ya, suka minjemin uang kayak gitu, jangan ya. Nah sekian dulu deh ya video dari aku yang menyebabkan warung bisa bangkrut. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.